Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menyimpang dari tema yang tadi ya. Yang saya tanyakan, ada seorang itu sakit, jadi pindah ke kampung lain. Jadi selama dia di kampung yang baru itu, dia melakukan sholat, yaitu sholat jamaah. Dia sakit tak bisa lagi bergerak atau penyakitnya kuat tak, dia cuma melakukan jamaah. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau perempuan itu sholat setelah bawa wirid berzikir keras-keras seperti laki-laki pula? Jadi apa hukumnya? Nah, ini tiga lah minta saya jawab ini. Yang tiga, bagaimana orang menyimpan uang di bank itu di deposito kan? Nah, bagaimana? Di deposit. Ya, uang disimpan di deposito kan? Digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama pertanyaannya tentang orang sakit. Orang sakit dipindahkan. Mungkin ada orang sakit saudara kita, emak kita di Pekanbaru. Karena kasihan, biar saya rawat, dipindahkan ke kampung kita. Atau dari kampung kita ke kampung lain gitu ya. Nah, pertanyaannya selama dia sakit, dia menjamak sholat. Gitu. Apakah menjamak sholat ini diperbolehkan? Gitu ya. Nah, jawabannya boleh. Orang yang sakit boleh menjamak sholat. Baik sakitnya pindah atau tidak pindah, baik sakitnya di rumah ataupun dipindahkan ke kampung lain, atau dibawa ke rumah sakit. Nah, orang yang sakit termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan keringanan boleh menjamak sholat. Kalau dia sakitnya di rumah, berarti jamaknya kamil tepat. Contoh, saya sakit demam parah atau terserah sakit apa aja lah. Orang sakit tetap sholat ya. Yang tak sholat itu kalau tak ada nyawa lagi. Selagi ada nyawa parah pun sakitnya wajib sholat. Untuk sholat zuhur asar terserah ada pilihan. Mau sholat zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat boleh. Atau jamak takhir, zuhurnya dia tak sholat, nanti saja waktu asar sholat. Zuhur tak sholat di waktu asar, namanya jamak takhir. Zuhur dikerjakan ke waktu asar, namanya jamak takhir. Atau sekali lagi, asar ditarik ke zuhur, dia kerjakan pada waktu zuhur. Dikerjakan 4 rakaat. Ini kalau orang sakitnya di rumah. Kapan boleh dia sholatnya dua-dua? Sebagaimana ditanyakan, kalau pindah kampung, kampungnya tanyakan jauh atau tidak. Kalau kampungnya di atas 85 km, maka jamaknya jamak kosong. Kalau kampungnya jauh, kampung jauh, jauh ya. Intinya kalau kampungnya jauh, di atas perjalanan 85 km, maka orang yang sakit tadi jamaknya jamak kosor. Apa itu jamak kosor? Jamak menggabungkan, mengumpulkan. Kosor artinya meringkas, memendekkan. Yang 4 jadi 2 rakaat. Yang tadi kalau dia tak pergi jauh di rumah saja sakit, 4 zuhur, 4 asar. Ternyata dipindahkan ke kampung lain, berarti dia musafir. Orang sakit yang musafir berarti sholatnya dua-dua. Bagaimana dua-duanya? Zuhur 2, asar 2 rakaat. Jelas ya? Bisa dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Yang penting dua-dua. Sekali lagi Ustaz dikatakan tak 2 sama 4. Yang 2 karena dia sudah pindah kampung atau dibawa ke Pekanbaru jauh, di atas 85 km, dibawa ke rumah sakit awal boros. Awal itu boros dibawa ke rumah sakit awal boros atau rumah sakit umum Pekanbaru. Jadi dibawa ke sana berarti boleh dikosor dua-dua. Kalau masuk zuhur asar,
nanti masuk lagi maghrib isya. Masuk maghrib isya, terserah dia. Mau langsung sholat di waktu maghrib boleh, di waktu isya boleh. Oh ternyata orang sakit ini ingin sholat di waktu maghrib. Sholat maghrib dulu 3 rakaat. Setelah selesai sholat maghrib 3 rakaat, niatkan lagi sholat isya 2 rakaat. Isya 2 ya. Boleh kosong kalau dekat baru sakitnya atau sudah banyak ada pindah kampung. Jadi isya cukup 2. Maghrib 3 tak boleh 1,5. Maghrib tak boleh 1,5, tetap 3 kalau maghrib. Kalau isya kerjakan nanti 2 rakaat. Terserah nak dikerjakan pada waktu maghrib boleh atau pada waktu isya. Jadi inti pertanyaannya, bolehkah dijamak bagi orang sakit? Boleh. Ini merupakan bukso atau keringanan bagi orang yang sakit. Ada nanti beberapa hal yang diperbolehkan jamak, termasuk di waktu hujan lebat itu boleh. Hujan lebat boleh kan menjamak sholat dan beberapa keadaan lainnya. Tapi kalau sakit itu tak sembuh sampai mati, dia harus jamak sholat juga. Iya, menjamak yang penting sampai dia sembuh. Selama dia sakit, tak tahu kapan sehat, tetap dia jamak boleh. Yang penting selagi dia sakit, yang penting status dia sakit. Boleh dia jamak terus. Jadi kalau ingin jamak sholat terus, minta sakit. Kalau ingin jamak terus, minta sakit. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ini ibu zikir. Orang perempuan berzikir seperti Tak boleh. Perempuan adalah merendahkan suaranya. Tak boleh nanti perempuan menjelaskan zikir sebagaimana laki-laki tidak berbolehkan. Apa sebab? Karena wanita itu dianjurkan untuk merendahkan suara. Makanya di dalam sholat ketika salah saja Pak Imam, wanita tak boleh menegur pakai suara. Kalau laki-laki boleh ya, ucapan subhanallah. Perempuan tak boleh, cukup tepuk tangan sekali saja. Itu kalau seandainya Pak Imam salah. Apalagi zikir, maka perempuan hendaklah merendahkan suara, tak boleh tidak mengeraskan suara. Sebenarnya laki-laki juga kalau setelah sholat itu yang dianjurkan untuk berzikir merendahkan suara. Berzikir sendiri merendahkan suara. Kalau zikir seseorang ya, karena Al-Quran mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan merendahkan suara dan suara dalam keadaan diri. Artinya tidak keras. Apa sebab? Karena kita tidak meminta kepada zat yang jauh. Kita minta kepada zat yang dekat, kepada zat yang maha mendengar, bukan zat yang tinggi tidak. Jadi dianjurkan untuk merendahkan suara. Sebenarnya ini berlaku juga untuk laki-laki. Kemudian pertanyaan ketiga, Ya, 3. apa ini? Uang sektor. Oh iya, uang itu berguna, tak boleh. Uang, makanya bank ini, bank konvensional ya, atau sebagian bank syariah juga. Ketika kita menyimpan duit di bank, kalau hanya sekedar menyimpan boleh. Tapi kalau sudah berbunga, di sana letak haramnya, di sana letak ribanya. Nyimpan duit 1 miliar, 1 bulan bunganya 5 juta. Anggaplah 0,5%. Sebulan dapat 5 juta. 5 juta itulah ribanya, tak boleh. Setahun 5 kali 12 tahun 60 juta. Kalau setahun nyimpan duit di bank, nih ambil riba bunganya, tapi gunakan untuk kepentingan sosial. Jangan dimakan untuk apa? Untuk kita tak boleh. Itu solusi. Umpamanya saya punya duit 1 M, takut saya nanti mungkin khawatir nyimpan di rumah, tak aman, baik di perampok yang lain, boleh nyimpan di bank. Tapi bunganya jangan dinikmati sendiri. Ambil bunganya lalu digunakan untuk kepentingan umum. Seperti mungkin toilet WC yang tidak baik, perbaiki. Ternyata butuh perbaikan masjid atau jalan dibuatkan, intinya untuk
solusi yang diberikan oleh para ulama. Jadi tetap diambil bunganya, jangan tak diambil. Kalau tak diambil berapa dapat 60 juta, 1 M dan 10 juta setahun mereka yang ambil duit pegawainya. 2 tahun, 120 juta dapat mereka. Oleh karena itu sekali lagi ini tidak diperbolehkan. Jadi baik ke bank atau ke orang lain, kawan. Ada kawan mengambil 10 juta, disyaratkan nanti balikkan 11 juta. Ini contoh kawan ya, tetap tidak perbolehkan. Itulah yang namanya bunga, itulah yang namanya riba. Minjam 10 balik 10, tak boleh lebih. Kalau berlebih itu namanya riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam ayat Al-Quran atau hadis. Jadi intinya tak boleh kan? Tak boleh. Kalau memang ada bunganya diambil, sekali lagi gunakan untuk kemaslahatan umum. Ini solusi yang diberikan oleh para ulama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait masalah tadi, kita ketika ada orang meninggal, dari tema yang Ustadz sampaikan ada 4M, yaitu memandikan, menyolatkan, mengkapankan, memandikan, menguburkan. Nah, kalau misalnya salah satunya cuman dikuburkan saja, apakah sudah lepas daripada, karena kata Ustaz tadi kalau keempat-empatnya ini tidak dilakukan, satu kampung pun bahkan semuanya berdosa gitu. Karena apa? Saya sampaikan di sini karena sekarang kan musim corona. Jadi tak dimandikan itu langsung dikubur gitu aja, sudah lepas 1 M berarti. M-nya kan ada 4 tadi, menguburkan saja. Nah, apakah itu sudah tidak berdosa lagi yang lainnya? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah memandikan tadi, kata Ustadz juga dianjurkan yang diwasiatkan. Kemudian di kampung saya itu sampai sekarang tradisi Ustadz. Tradisi masih keluarga, baik adik-beradik dia, ada sepupu dia juga ikut, baik itu laki-laki mayatnya tetap memandikan gitu. Apakah boleh atau tidak yang kedua ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hukum asal ketika seorang meninggal, 4M ini tetap dikerjakan, tetap dilakukan. Apa tadi? Memandikan, menyalatkan, menyolatkan, dan menguburkan. Makanya ketika ada keluarga kita di bidang positif atau negatif, maka usahakan untuk mengambilnya, dimandikan secara syar'i sesuai dengan sunnah Rasulullah. Seandainya tak bisa juga, ternyata dikawal oleh polisi, semua sehingga keluarga tak bisa mengambil jenazah tersebut, maka kita sudah berlepas diri untuk menjawab mereka. Seandainya mereka tak lakukan kata ini, maka mereka yang berdosa. Seandainya langsung main kubur saja, bahkan dengan baju-bajunya tak dikafani, dikafan tidak, dimandi tidak, disolatkan tidak, langsung dikubur, maka mereka yang berdosa, kita tak berdosa lagi. Apa sebab? Karena namanya 4M ini tetap diwajib untuk dilakukan. Jadi jangan sampai nanti baik kita ataupun mereka, pihak medis, pihak rumah sakit yang menguburkan, jangan sampai 4 ini tak ada. Kalau tak ada, maka mereka yang berdosa. Siapa yang bertanggung jawab saat itu, maka mereka yang berdosa. Ini masalah corona luar biasa istilahnya. Pindah corona ini luar biasa. Orang yang negatif pun dipositifkan. Orang yang negatif dibilang positif. Ada lagi sebagian mereka menyolatkan jenazah pakai rukuk. Pakai rukuk itu sampai saking tak ada ilmunya mereka. Padahal yang ahlinya mengatakan kalau seandainya positif meninggal, maka virus ini tak menyebar lagi. Mayit tadi tidak menyebarkan virus kalau sudah meninggal, kecuali kalau mayit dari batuk. Kecuali kalau mayit dari batuk, baru dia menyebarkan virus. Tapi kalau mayit dari tak batuk, kalau mayit dari biasa, maka dia tidak menyebarkan virus tadi. Tapi alhamdulillah di tempat kita terlalu berlebihan, sehingga
pihak medis ataupun tim-tim tersebut berpakaian seperti pakaian astronot atau bulan. Terlalu berlebihan karena biasa saja. Jangan terlalu berlebihan dalam masalah ini. Orang kafir ketawa orang kafir sehingga sholat jaga jarak, sholat pakai masker. Alhamdulillah di masjid kami sampai hari ini tak pernah jaga jarak. Semua sehat walafiat. Kita tak perlu pakai teori kaki fakta. Tak pernah pakai masker, tak pernah jaga jarak. Alhamdulillah sehat semua. Yang anehnya itu sholatnya jaga jarak, setelah sholat kumpul nampak semua. Ini kan aneh. Di saat sholat dia takut corona, setelah sholat tak takut corona. Maka bersama selfie bersama semua, merapat semua. Ini keanehan fitnah corona, sesuatu fitnah corona di zaman ini. Jadi tiga pertanyaan. Kalau mereka tidak melakukan hal ini, itu tanggung jawab mereka yang berdosa. Karena bagaimanapun wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disolatkan, dan wajib dikuburkan. Yang tidak dimandikan itu hanya jenazah orang yang syahid. Itu saja. Berperang di jalan Allah, syahid, tak perlu dimandikan, tak perlu dikafankan. Langsung dikuburkan boleh atau disolat dikuburkan itu boleh. Ada pun yang korban corona, wallahu a'lam, tetap dilakukan sebagaimana biasa. Yang satu ini. Yang kedua. Masalah apa tadi? Tradisi. Oh iya, tradisi tak masalah. Boleh adik dia, abang dia. Hanya saja kita bahas tadi yang lebih utama. Yang lebih utama adalah orang yang diberikan wasiat. Tapi nanti ada abang dia, ada adik dia, ada satu orang yang diberikan wasiat itu gabung. Ada sepupunya juga Ustaz ikut ya. Sama itu terserah. Yang penting bukan laki sama laki-laki. Berarti keluarga dia ya. Keluarga dia yang memandikan. Yang di kampung tuh sampai sekarang Ustaz, walaupun yang perempuan sepupunya ikut juga. Tak boleh. Tak boleh gabung laki-laki perempuan sama-sama memandikan, tak boleh. Yang penting laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Yang memandikan bawa abang, bawa adik, mau sepupu, bawa ayah, bawa paman. Yang penting laki-laki sama laki-laki. Kalau gabung semuanya, makciknya, pakciknya, sepupu perempuan, saudara laki ini tak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Jadi yang boleh hanya laki-laki sama laki-laki, terserah mau keluarga mau yang tangga. Jadi intinya laki-laki sama laki-laki. Namun yang lebih utama yang diberikan wasiat. Kalau banyak mandikan maka yang diberikan wasiat tadi tetap minggu harus ada dan harus ikut serta ketika memandikan. Karena hukum memberikan wasiat wajib. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya memandikan anak yang keguguran umur 4 bulan tadi Ustaz? Sedangkan dia kan belum ada rupa, masih seperti cairan gitu. Yang keduanya kami ini punya anak laki-laki semua. Jadi kalau seandainya emaknya sakit, jadi anak yang menjaga di rumah sakit anak laki-lakinya bisa anak laki-lakinya tadi menggantikan pampers emaknya. Sekian, terima kasih. Menggantikan pampers. Ya, baik. Untuk masalah janin tadi, ya, benar itu ada berbeda. Belum ada rupa. Rupa belum ada, tapi daging sudah ada ya. Ya, tapi seperti air. Berbentuk daging itu, karena dia disebut katakan segumpal daging. Jadi jangan disamakan membandingkan seperti membandingkan jenazah yang lengkap kaki kanan tidak. Artinya membandingkan siram biasa saja. Jangan langsung dikuburkan, jadi disiram seperti biasa, dibersihkan, kemudian diberi kapan, boleh disolatkan, maka dan juga untuk disolatkan. Disolatkan baru dikuburkan. Tapi intinya pelaksanaan 4 hari bukan. Hanya saja pikiran tak ramah. Kalau yang normal tentu semua lengkap badan kanan. Kalau ini cukup disiram terserah, siram bagaimana, basuh bagaimana, yang penting niatkan untuk memandikan. Saya juga beri kapan ya, lalu disolatkan dan dikuburkan. Hanya saja sebagai ulama mengatakan apakah ini tetap disolatkan atau tidak. Sebagian memang kalau kita bahasnya di beberapa kitab, sebagian mengatakan tak perlu solatkan. Memang kalau kalau ini menyolatkan boleh tak salah. Menyolatkan lalu dikuburkan dan menguburkan biasa cukup sendiri. Tak perlu menguburkan seperti yang biasa. Banyak menguburkan sampai 1 meter dalam